Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya. Salam pembelajaran dari rumah. Kali ini materi pembelajaran kita tentang sel tumbuhan dan hewan. Materi kita tentang sel tumbuhan dan hewan. Pembelajaran kita kali ini mengetahui perbedaan sel tumbuhan dan hewan, kemudian mengetahui struktur dan fungsi dari bagian-bagian sel. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama, perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Jika kita lihat secara kasat mata, bagian-bagian yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, lihat tanda panah. Yang di sebelah kanan ini disebut dengan sel tumbuhan, kemudian yang di samping kiri disebut dengan sel hewan. Perbedaan yang paling mencolok kita lihat bagian yang membesar pada bagian sel tumbuhan, seperti bagian yang di tanda panah ini. Ini disebut dengan vakuola. Sedangkan kalau pada sel hewan tidak kita jumpai vakuolanya. Kemudian yang membedakan lagi bagian paling luar, lihat ada yang disebut dengan dinding sel pada sel tumbuhan. Sedangkan pada sel hewan tidak kita jumpai dinding sel. Ini menandakan jika pada sel tumbuhan sifat selnya lebih kaku. Kemudian selanjutnya kita lihat ada bagian yang berwarna kehijauan ini. Ini disebut dengan kloroplas. Ini kalau pada sel tumbuhan. Jika kita lihat pada sel hewan, ternyata ada jenis hewan yang memiliki struktur selnya terdapat kloroplas. Contohnya apa? Ini ada contoh bagian bawah. Ada contoh hewan atau yang sering disebut dengan siput laut. Nama ilmiahnya disebut dengan Elysia chlorotica. Nah, ini bisa dilihat pada gambar. Ini ada hewan yang memiliki kloroplas pada bagian selnya. Jika ditanya kalau pada bunglon, apakah memiliki juga? Ternyata tidak. Pada bunglon lebih ke pigmen warna kulit, seperti glow atau glow in the dark, seperti itu. Cuman bukan glow in the dark. Nanti kita akan bahas pada pembelajaran selanjutnya. Oke, itu bagian-bagian yang mencolok secara kasat mata untuk sel tumbuhan dan hewan. Kita ulangi lagi, kalau pada sel tumbuhan terdapat dinding sel, kalau pada sel hewan tidak terdapat dinding sel. Nah, dilihat sel hewan, bagian paling luar ini, sifat selnya tidak stabil, artinya dinamis. Lihat bagian yang berlekuk pada bagian dinding sel. Ini semuanya ada fungsi, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Baik, kita lanjut ke sel hewan. Yang paling membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan, yang pertama tadi lihat arah mouse, ada bagian vakuola, sedangkan pada bagian sel hewan tidak terdapat vakuola. Nah, fungsi vakuola untuk apa nanti kita bahas di sel tumbuhannya. Kita lanjut dulu ke sel hewan. Sel hewan bagian paling luar disebut dengan membran sel. Nah, bagian paling luar disebut dengan membran sel. Ini. Nah, ternyata sifat sel hewan itu lebih tidak kaku karena terdapat membran bagian paling luar. Kalau kita lihat bagian paling luar dari membran sel ada bagian yang berlekuk. Nah, ini ada fungsinya. Fungsinya untuk apa? Nanti membran sel akan melakukan proses endositosis dengan eksositosis. Endositosis, ketika ada materi, partikel yang masuk ke dalam sel, maka membran sel dengan sendirinya akan berlekuk seperti gambar ini. Kemudian akan menutupi benda yang masuk ke dalam sel. Eksositosis, materi yang masuk ke dalam sel kemudian dikeluarkan, itu disebut dengan eksositosis. Prosesnya seperti apa? Bisa dilihat pada video yang di samping. Nah, dilihat video di samping. Ini bagian luar sel, sel hewan. Bentuknya berlekuk-lekuk. Kemudian di sini ada kita contohkan sebagai partikel yang masuk. Bisa itu bakteri, bisa itu virus. Masuk ke dalam. Kemudian masuk ke dalam. Kemudian membran dengan sendirinya akan melingkupi bagian yang masuk ke dalam sel. Tujuannya untuk apa? Supaya cairan di dalam sel tidak terkontaminasi oleh materi yang masuk. Bayangkan aja jika yang masuk itu bersifat toksik atau meracuni bagian dalam sel.
Nah, seperti ini. Membran langsung melingkupi kemudian melenyapkan. Nah, kemudian ada lagi yang masuk ke dalam. Fungsi masuk ke dalam kemudian dilingkupi kemudian dibuang. Ada dua. Jika sel mampu mempertahankan keseimbangan sel, maka materi yang masuk langsung bisa diserap kemudian bisa digunakan. Tapi jika yang masuk bersifat tidak bisa diterima dan diolah oleh sel, maka dia langsung dikeluarkan lagi. Nah, proses membran berlekuk seperti ini. Ini terjadi hanya pada sel hewan. Lihat, dia langsung menutupi. Bagian membran yang langsung menutupi ini ada yang sifatnya hidrofobik, ada sifatnya hidrofilik, dan lain sebagainya. Nah, jika materi tidak berguna, maka akan langsung dikeluarkan. Jika yang masuknya masih bisa digunakan oleh sel, maka akan diserap, seperti yang pertama tadi. Oke, itu fungsi pertama dari membran sel. Lanjut yang kedua. Jika ada pertanyaan, bagian dalam sel berupa cairan yang berfungsi untuk pergerakan di dalam sel, maka disebut dengan apa? Sitoplasma. Di mana bagian? Lihat. Mouse. Nah, sitoplasma. Sitosol nama cairan, kemudian sitoplasma artinya cairan yang dilingkupi oleh membran atau plasma. Maka disebut dengan sitoplasma. Jadi yang soal sebelumnya jika ditanya kan di dalam sel yang berfungsi mengatur pergerakan sel disebut dengan apa? Sitosol atau sitoplasma. Lanjut kita bagian yang selanjutnya. Ada retikulum. Di mana bagian retikulum? Kita lihat tanda panah. Nah, ini disebut dengan retikulum endoplasma. Atau ada dua jenis, ada retikulum endoplasma kasar, ada yang halus. Nah, di retikulum endoplasma terdapat seperti ada butiran halus. Ini disebut dengan ribosom. Lihat. Fungsi dari ribosom sebagai tempat sintesis protein. Jadi jika ada soal sebelumnya, fungsi dari ribosom, fungsi sebagai tempat sintesis protein atau pembuatan protein, tempatnya di mana? Di dalam ribosom. Nah, lanjut. Kemudian ada bagian yang seperti kacang ini disebut dengan mitokondria. Nah, fungsi dari mitokondria sebagai penghasil energi. Di soal sebelumnya sudah jelaskan, masih ada yang salah, bahwa fungsi lain dari penghasil energi adalah mitokondria. Fungsi lainnya lagi apa? Jika ada sel yang rusak, maka mitokondria langsung menggantikan sel yang rusak. Jadi banyak manfaat. Energi yang tersimpan di dalam mitokondria berupa adenin trifosfat. Lanjut, di bagian dalam sekali yang berbentuk seperti bola besar yang menyimpan DNA dan RNA disebut dengan nukleus, bagian yang paling dalam. Nah, fungsi lain dari nukleus sebagai pengendali seluruh kegiatan sel. Contoh saja, di dalam sel ketika udah aktif membelah, maka ribosom akan bertugas. Jadi semua kegiatan diatur oleh nukleus atau inti sel. Nah, ada jenis sel yang tidak memiliki inti atau membran inti. Yang memiliki inti disebut dengan eukariotik, kemudian yang tidak memiliki artinya prokariotik. Jadi kalau tidak ada membran inti yang menyelimuti, maka selnya akan acak di dalam, tidak rapi seperti ini. Contoh yang pro seperti apa? Contohnya ada bakteri, amuba, paramecium, dan lain-lain. Nah, lanjut. Kemudian ada bagian yang berfungsi sebagai pertahanan sel. Ini disebut dengan lisosom. Nah, sel memiliki pertahanan, bukan sel darah, bukan dan lain-lain sebagainya, seperti yang dijawab di soal sebelumnya. Nama bagiannya disebut dengan lisosom. Ini berfungsi sangat penting. Jika lisosom kalah melawan bakteri dan virus, maka nukleus akan komunikasi dengan sel-sel yang lain untuk meneruskan impuls ke sistem saraf pusat untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka bakteri dan virus di dalamnya akan susah untuk berkembang, maka terjadilah demam. Lanjut, ada bagian yang seperti bintang di tengah, warna hitam, kemudian ada seperti serat, ini disebut dengan mikrotubulus. Nah, mikrotubulus banyak perannya, berfungsi sebagai penghasil spindel, fungsi spindel sebagai pembelahan sel. Ternyata di dalam sel ada seperti serat. Seratnya berfungsi seperti apa? Ternyata sel jika sudah mengalami pendewasaan, sel akan membelah. Makanya kita dari bayi bisa
berkembang menjadi besar, tumbuh dan berkembang menjadi besar, karena ada sel tubuh yang aktif membelah. Kemudian ada bagian sel hewan yang memiliki kloroplas. Contohnya tadi apa? Siput laut di slide yang pertama tadi. Kemudian mikrotubulus, pembelahan sel ini nanti prosesnya seperti apa? Lihat di gambar atau di video di samping. Lihat, ini bagian sel manusia. Kemudian ini ada bagian mikrotubulus yang memproduksi nanti benang-benang spindle. Benang-benang ini nanti akan menarik DNA yang di dalam nukleus, ditarik ke bagian di tengah atau bagian ekuator, kemudian ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Nah, tujuannya apa? Untuk membentuk dua sel. Satu sel disebut dengan haploid, dua sel disebut dengan diploid. Lihat gambar video di samping. Nah, ketika sel sudah aktif membelah, satu akan membentuk dua sel, kemudian dua sel ini nanti akan berkembang dewasa, akan membelah menjadi 2, lipatan 2 jadi 4, 4 jadi 16 dan lain sebagainya. Nah, begitu terus pembelahan yang terjadi di dalam tubuh manusia, terutama untuk sel tubuh.